Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat semuanya ya. Uh, baik, para peserta mata kuliah Gizi Daur Hidup yang pertama, hari ini kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah ini, yang mana pada materi-materi sebelumnya telah dibahas oleh baik Dr. Citra maupun oleh Ibu Marini, bagaimana proses fisiologi dari kehamilan itu sendiri, bagaimana proses laktasi, apa saja yang berpengaruh terhadap proses-proses tersebut, kemudian bagaimana kebutuhan gizi pada saat hamil, pada saat menyusui, bahkan sampai dengan bayi dan balita. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan determinan ataupun penyebab masalah gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk materi saya sebenarnya ada dua. Secara umum ada satu, yakni mengetahui bagaimana determinan gizi pada ibu hamil, menyusui, dan juga pada anak. Tetapi khusus untuk pertemuan hari ini, kita akan banyak fokus membahas pada determinan masalah gizi pada ibu hamil dan juga ibu menyusui. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah mengetahui masalah gizi dan kesehatan yang biasa dijumpai pada ibu hamil dan juga ibu menyusui, serta mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan masalah-masalah gizi ataupun masalah kesehatan tersebut. Nah, sebelum kita mengetahui masuk pada pembahasan faktor apa yang berpengaruh, terlebih dahulu kita akan membahas kondisi-kondisi kesehatan ataupun masalah-masalah gizi yang banyak dijumpai pada ibu hamil di dunia ataupun di Indonesia. Yang pertama adalah terkait dengan anemia. Jadi, ya saya yakin dan percaya bahwasanya ketika kita membahas tentang anemia, ini merupakan masalah umum yang kita ketahui yang banyak sekali terjadi pada wanita yang sedang hamil. Nah, kalau kita lihat dari data WHO terlihat bahwa sekitar 16 sampai dengan 62%. Nah, kalau kita lihat di sini ya, 16 sampai 62,98% ini ibu hamil di dunia itu mengalami yang namanya anemia. Artinya apa? Kalau 62% ini artinya ada sekitar 62 orang dari 100 orang ibu hamil itu mengalami yang namanya anemia. Dan itu terjadi hampir di seluruh dunia dan di semua negara. Yang membedakan adalah prevalensinya saja ataupun tingkat kegawatannya. Nah, kalau kita lihat dari warna biru yang muda menjadi yang tua ataupun semakin pekat ini, terlihat bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil itu banyak dijumpai di negara-negara ataupun di beberapa negara bagian di Afrika dan juga di Asia, khususnya Asia Selatan. Nah, Asia Selatan ini kan ada India, ada Pakistan, ada Bangladesh, ada Sri Lanka, dan kawan-kawan, dan juga di negara-negara Asia Tenggara, termasuk diantaranya adalah Indonesia. Nah, di Indonesia pun masalah anemia ini juga menjadi momok ya bagi pemerintah kita, bagi ibu hamil, karena masalah ini juga menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sampai saat ini masih menjadi prioritas untuk ditanggulangi. Nah, mengapa kemudian ini penting untuk kita bahas bersama? Jadi data anemia ini saya ambil dari data dari Badan Kesehatan Dunia ya, yang menunjukkan bahwa 62% ibu hamil itu mengalami anemia. Kenapa kemudian itu penting? Karena kalau kita lihat dari dampak anemia pada ibu hamil berdasarkan penelitian Abu Auf dan Jan 2015, itu menunjukkan bahwa ada beberapa efek yang bisa ditimbulkan karena adanya anemia atau timbulnya anemia pada ibu hamil. Yang pertama adalah bisa terjadinya adanya infeksi pada janin, sehingga yaitu tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi janinnya. Bisa saja janinnya menjadi tidak tumbuh dengan semestinya. Kemudian yang kedua adalah terjadinya preeklamsia. Jadi preeklamsia ini adalah suatu kondisi yang ditandai dengan misalnya dengan
adanya peningkatan tekanan darah, adanya rasa nyeri, ada rasa sesak napas pada ibu hamil, dan lain sebagainya. Sehingga ujung-ujungnya preeklamsia ini dikhawatirkan bisa menyebabkan yang namanya kematian pada ibu hamil. Kemudian yang berikutnya adalah bisa terjadi bleeding ataupun perdarahan. Nah, perdarahan ini juga yang seringkali terjadi pada beberapa ibu hamil yang mengalami yang namanya anemia. Sehingga ketika terjadi yang namanya perdarahan, itu akan berpengaruh terhadap janinnya. Bisa saja ketika terjadi perdarahan itu janinnya kemudian keluar sehingga dia akan lahir pada tidak cukup bulan atau belum waktunya. Kemudian berikutnya adalah terjadinya peningkatan morbiditas dan kematian. Morbiditas itu adalah angka kesakitan bayi dan juga kematian pada janin, ya, karena adanya anemia ini. Kemudian yang berikutnya adalah intrauterine growth retardasi, ataupun adanya retardasi ataupun gangguan pertumbuhan dari janin itu sendiri. Jadi janin itu kan diharapkan setiap bulannya atau setiap minggunya itu ada perubahan, ada pertambahan organ, ada penambahan berat badan, penambahan panjang badan, dan seterusnya. Ketika terjadi anemia, maka hal tersebut akan mengalami gangguan. Kemudian yang berikutnya adalah prematurity ataupun prematur. Jadi ibu yang mengalami anemia itu cenderung akan melahirkan bayi yang prematur, artinya dia tidak cukup bulan. Idealnya kan secara normal itu melahirkannya itu pada pekan 37 misalnya, atau 9 bulan 10 hari misalnya. Tetapi karena dia anemia, bisa saja dia kurang dari waktu tersebut. Apa yang kemudian bisa terjadi? Bahwa ketika seorang bayi lahir prematur, maka tentunya akan ada dampak-dampak yang bisa dialami oleh bayinya. Misalnya, ya sudah pasti bisa saja berat badannya menjadi tidak sesuai standar, sehingga lebih mudah terjadi penyakit infeksi. Kemudian yang paling umum juga terjadi adalah adanya gangguan pernafasan, dan ini ujungnya kembali adalah bisa menyebabkan yang namanya kematian pada janin. Kemudian yang terakhir menurut Abu Auf dan Jan ini adalah lower weight ataupun berat badan rendah, di mana bayi yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang mengalami anemia itu akan rentan untuk mengalami yang namanya berat badan lahir rendah ataupun BLR, yakni di bawah 2.500 gram atau 2,5 kilo. Nah, selanjutnya adalah berikutnya adalah kita akan membahas masalah-masalah kesehatan lain yang biasanya dijumpai pada ibu-ibu hamil adalah adanya yang namanya diabetes gestasional. Jadi diabetes gestasional ini saya kira juga bukan perkara yang baru ya, karena ini sudah banyak sekali dijumpai pada beberapa ibu hamil. Jadi sekilas bahwa diabetes gestasional ini adalah diabetes yang terjadi pada masa kehamilan. Jadi biasanya ibu-ibu ataupun wanita yang pada masa tidak hamil atau belum hamil, dia sebenarnya tidak ada gangguan dengan gula darahnya. Tetapi ketika masuk masa kehamilan, maka diabetes ini itu pun muncul, dan ini banyak sekali faktor-faktornya ya, termasuk karena pola makan yang tidak terkontrol, misalnya terlalu banyak makan manis sehingga itu akan berpengaruh terhadap kadar gula darahnya. Nah, diabetes gestasional ini kalau berdasarkan data dari American Diabetes Association itu terlihat bahwa sekitar 10% ibu hamil di Amerika Serikat itu mengalami yang namanya diabetes. Artinya 1 dari 10 ibu hamil itu mengalami yang namanya diabetes gestasional. Selanjutnya, kenapa kemudian diabetes gestasional ini boleh dikatakan berbahaya atau sebaiknya dihindari? Karena tidak hanya berpengaruh terhadap ibunya atau berdampak kepada ibunya, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap bayinya kelak. Untuk ibunya, terlihat di sini bahwa
Gestasional diabetes yang tidak terkontrol itu dapat menyebabkan masalah pada saat mau melahirkan, terutama ketika mau melahirkan normal. Kenapa? Karena ibu yang mengalami diabetes gestasional itu cenderung akan memiliki bayi yang bobotnya itu lebih besar, sehingga ketika mau melahirkan secara normal itu pasti akan menyulitkan karena akan susah lewat jalan lahir, sehingga dia harus dioperasi sesar. Nah, operasi sesar ini pastinya akan membutuhkan recover ataupun masa penyembuhan yang lebih lama dibandingkan ketika melahirkan secara normal. Kemudian masalah lain yang muncul adalah bahwa ketika seorang ibu hamil mengalami yang namanya diabetes, tidak hanya anemia yang menyebabkan preeklamsia, diabetes pun dapat menyebabkan yang namanya preeklamsia tadi. Tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang preeklamsia. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa terkadang bahwa diabetes itu tidak langsung hilang seiring dengan selesainya masa kehamilan atau setelah bersalin. Tetapi biasanya dia akan menetap, dan yang ketika dia menetap inilah yang dikatakan dengan diabetes mellitus tipe 2. Jadi yang ini harus betul-betul diwaspadai. Bagaimana caranya? Ya rajin mengontrol tekanan darah, rajin konsultasi ke dokter, dan menjaga pola makan tentunya. Nah, yang berikutnya adalah bahwa gestational diabetes ini bisa juga berpengaruh terhadap kondisi bayi kita. Tadi sudah dikatakan bahwa bayi itu bisa memiliki bobot yang lebih besar daripada ukuran biasanya. Dikatakan bahwa pertumbuhan yang sangat besar, lebih dari 9 pon. 9 pon ini kurang lebih dari 4 kg. Jadi kan normalnya itu adalah 2,5 sampai dengan 4 kg. Itu adalah standar normalnya. Ketika ukuran bayi yang lahir itu lebih dari 4 kg, boleh dikatakan dia sudah lebih dari normal. Nah, itu pasti akan sangat menyulitkan ketika kita mau melahirkan secara normal. Kenapa? Karena kalau dipaksakan tetap lewat jalan normal, itu akan dapat melukai saraf-saraf yang ada di bahu daripada anak itu sendiri, dan juga bisa berpengaruh terhadap tulang selangka. Collarbone ini adalah tulang selangka di bagian sini pada bayi itu bisa terganggu ataupun bisa terluka, bisa cedera, karena itu kan tulangnya masih rawan ya, sehingga kalau dipaksakan lewat jalan lahir itu pasti akan berpengaruh. Dan bahkan juga bisa dijumpai adanya kerusakan otak karena kekurangan oksigen. Karena ya bisa kekurangan oksigen kalau terlalu lama di jalan lahir itu dia malah menjadi kekurangan oksigen. Ya, kemudian bahwasanya ketika kadar gula darah pada ibu hamil itu meningkat, biasanya dokter itu juga akan mengecek kandungan ataupun kadar gula darah bayinya, karena dikhawatirkan bayinya juga akan mengalami yang namanya diabetes ya setelah lahir. Kenapa? Karena dari hasil penelitian diketahui bahwa anak yang lahir dari ibu yang mengalami diabetes gestasional itu cenderung akan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami obesitas ataupun overweight selama masa anak-anak ataupun pada saat dia dewasa remaja nanti. Dan juga akan menyebabkan cenderung menyebabkan yang namanya diabetes mellitus tipe 2. Nah, selanjutnya itu gambaran umum. Sebenarnya masih banyak gambaran-gambaran kondisi kesehatan ibu hamil yang terjadi di dunia, tapi saya hanya munculkan 2. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi kesehatan ibu hamil di Indonesia. Bagaimana kondisi kesehatan ibu hamil di Indonesia? Ya, di sini kita lebih membahas berdasarkan hasil dari riset kesehatan dasar tahun 2018. Ya, saya yakin dan percaya teman-teman sudah sering sekali mendengarkan tentang Riskesdas ini ataupun data-data dari riset kesehatan dasar ini. Nah, berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018, ini menunjukkan bahwa prevalensi ibu hamil yang mengalami anemia itu mengalami peningkatan dari 2013 ke 2018, yakni dari
37,1% menjadi 48,1%. Tadi kan secara global ada 60-an sekian persen ya, 62%. Indonesia itu sudah hampir 50%. Artinya 4-5 orang dari 10 ibu hamil itu mengalami yang namanya anemia. Bisa dibayangkan ya betapa seriusnya persoalan ini untuk ditangani, mengingat ya dampaknya itu tidak hanya untuk ibunya tetapi terutama untuk janin yang dikandung oleh ibunya. Dan bahkan kalau kita melihat berdasarkan proporsi umur, berdasarkan kelompok umur maksud saya, terlihat bahwasanya ternyata kelompok umur 15 sampai 24 tahun itu yang mengalami anemia lebih besar dibandingkan dengan kelompok umur yang lain, yakni sebesar 84,6%. Selanjutnya kita masuk ke persoalan berikutnya adalah terkait dengan proporsi ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah. Jadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah anemia pada ibu hamil adalah dengan memberikan tablet tambah darah pada saat ibu hamil. Tapi kalau kita lihat ternyata ibu yang mendapatkan tablet tambah darah pada saat hamil pun itu tidak semuanya mendapatkan tablet tambah darah. Hanya sekitar 73,2%. Dan kalau kita lihat lagi, idealnya kan bahwa ibu hamil itu mendapatkan minimal 90 tablet selama kehamilan. Itu minimal. Dan ternyata masih ada juga dan bahkan lebih banyak yang mendapatkannya itu kurang dari 90 butir. Dan hanya 24% yang mendapatkan 90 butir ataupun lebih selama masa hamil. Nah, kalau dilihat lagi kembali, dianalisis kembali bahwa dari 24% ini ternyata ia mengkonsumsi semua, dalam hal ini kan dikasihnya kan 90 butir. Nah, yang mengkonsumsi semuanya itu hanya sekitar 38%. Dan ada sekitar 61% dia sudah diberikan tablet tambah darah, tetapi dia tidak mengkonsumsi semua tablet tambah darah tersebut. Nah, hal-hal inilah yang diduga juga bisa berpengaruh terhadap terjadinya anemia atau semakin meningkatnya masalah anemia pada ibu hamil. Nah, kenapa kemudian ibu hamil tidak mengonsumsi tablet tambah darah? Yaitu menjadi diskusi yang lain, ya. Jadi ada beberapa penyebab mengapa kemudian ibu hamil tidak mengonsumsi, dan itu yang memang harus betul-betul dianalisis oleh pemerintah kita, dicarikan solusi sehingga sudah diberikan TTD, ibu hamil itu mau mengonsumsinya. Jadi tidak hanya disimpan, diterima, kemudian disimpan di rumahnya tapi tidak dikonsumsi. Jadi harus dipastikan masuk sampai dalam mulut ibunya. Kemudian berikutnya adalah masalah lain berikutnya adalah ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik. Ya, kita tahu bahwasannya ketika masa hamil, kebutuhan itu kan terjadi peningkatan kebutuhan pada ibu hamil. Nah, ketika asupan makanannya tidak terpenuhi dengan baik, itulah yang menyebabkan dia akan mengalami kekurangan energi. Dan karena dalam jangka waktu yang lama sehingga disebut dengan kurang energi kronik. Di mana untuk mengetahui kurang energi kronik ini diukur lingkar lengan atasnya, di mana standarnya itu adalah 23,5 cm. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa pada wanita hamil itu ada sekitar 17,3% yang mengalami kekurangan energi kronik. Nah, ibu-ibu yang mengalami kekurangan energi kronik ini hampir sama dengan yang anemia, bahwasanya ketika dia mengalami kekurangan energi kronik ya bisa dipastikan bahwa dia akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah karena ibunya saja kekurangan gizi apalagi anaknya. Ya, sehingga ini juga perlu menjadi perhatian serius. Karena kalau kita lihat ini 17,3% artinya 17 dari 100 ibu hamil itu mengalami yang namanya kekurangan energi kronis. Padahal kalau kita lihat datanya, jadi sama dengan yang masalah anemia tadi, bahwasanya salah satu upaya untuk mengatasi yang namanya anemia adalah dengan memberikan tablet tambah darah. Nah, untuk sama dengan kurang energi kronik, bahwa untuk mengatasi tersebut, pemerintah kita telah membuat sebuah program, yakni yang disebut dengan pemberian makanan tambahan, khususnya pada masa kehamilan. Nah, tetapi kalau kita lihat ternyata hanya sekitar 25% saja atau 25 dari 100 orang ibu hamil yang mendapatkan PMT.
Nah, sisanya bagaimana? Apakah dia mengonsumsi atau tidak? Ya, kita tidak tahu. Tapi kemungkinan besar adalah ya mereka mungkin tidak mengonsumsi PMT, dan mungkin inilah sebagian besar yang masuk dalam kategori kurang energi kronis pada data di atas tadi. Nah, kalau kita lihat lagi bahwasanya mereka yang memperoleh PMT ini ternyata ada yang mendapatkan PMT dari program pemerintah, ada juga yang di luar program pemerintah, artinya mungkin mereka yang mengusahakan sendiri, dan ternyata hanya yang mendapatkan lewat program ini pun bermacam-macam. Ada yang hanya sampai 30 bungkus saja, ada yang lebih dari 30 bungkus, tapi yang paling banyak adalah kurang dari 30 bungkus ini. Padahal idealnya adalah minimal 30 bungkus ini di atasnya. Ya. Ini masih dari data riset kesehatan dasar. Kemudian berikutnya adalah persoalan yang lain adalah angka kematian ibu. Jadi kalau kita lihat data, jadi saya jelaskan dulu bahwa angka kematian ibu adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, masa persalinan, dan juga nifas yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, yakni kehamilan, persalinan, dan juga nifas, ataupun pada saat pengelolaannya. Tetapi bukan karena sebab-sebab lain, misalnya karena kecelakaan ataupun insidensial yang lain. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil, dia lagi hamil, kemudian meninggal karena misalnya karena kecelakaan, entah jatuh dari motor ataupun tabrakan dan sebagainya, kemudian dia meninggal, itu tidak terhitung sebagai angka kematian ibu. Tetapi kalau misalnya dia ibunya meninggal karena misalnya hamil, kemudian terjadi perdarahan, karena dia misalnya anemia, kemudian akhirnya itu menyebabkan meninggal, maka itu dihitung sebagai kematian ibu. Dan itulah yang dihitung. Nah, dihitungnya itu per 100.000 kelahiran hidup. Artinya dibagi dengan setiap 100.000 kelahiran ibu yang melahirkan hidup. Jadi itu angkanya. Nah, kalau kita lihat dari data profil kesehatan Indonesia tahun 2019, terlihat bahwa memang secara umum ada penurunan angka kematian ibu di Indonesia per 100.000 kelahiran hidup dari tahun 2012 ke 2015, yakni dari 359 angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup menjadi 305. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan target MDGs, jadi kalau masih ingat ada Millennium Development Goals yang ingin dicapai pada tahun 2015 atau tujuan pembangunan milenium, itu tidak mencapai target sama sekali dan bahkan sangat jauh dari target. Ya, setengahnya pun tidak dapat karena targetnya itu adalah sekitar 102 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan angka pada tahun 2015 itu adalah 305. Nah, selanjutnya pada rencana strategis Kemenkes 2024 dari 2020-2024 itu ingin mencapai targetnya adalah 100, akan menurunkan angka kematian ibu ini menjadi angka sampai ke angka 183 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan target dari SDGs ini lanjutan dari MDGs, Sustainable Development Goals ataupun tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 itu mengharapkan angka kematian ibu ini akan turun pada kisaran angka kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan yang lain adalah terkait persalinan. Proses persalinan ini kalau kita lihat ya memang meskipun secara umum persalinan itu sudah dibantu oleh bidan sekitar 62%, akan tetapi masih ada beberapa ibu hamil yang ditolong oleh dukun, ya, ditolong oleh dukun sekitar 6,2%, di mana bahwasanya ya dari beberapa data yang terlihat bahwasanya beberapa ibu yang mengalami kematian terutama adalah karena mereka tidak melahirkan di tempat-tempat ataupun di fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga ketika terjadi perdarahan ataupun hal-hal komplikasi yang lain, ketika tidak ditangani segera, itulah yang menyebabkan
ibu itu menjadi lebih cepat meninggal. Dan ternyata berdasarkan hasil profil kesehatan Indonesia 2019, ada 3 provinsi yang memiliki persentasi proses persalinan yang ditolong oleh dukung, yakni dari Provinsi Maluku sebesar 33,4%, Maluku Utara ada 26%, dan juga Nusa Tenggara Timur 16,1%. Jadi ini juga penting karena ya untuk salah satu upaya untuk mengurangi angka kematian ibu adalah meminta ibu itu harus melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Kenapa? Karena ya kita kan setiap ibu kan berbeda. Ada mungkin yang kuat, ada yang tidak kuat. Jadi ketika misalnya terjadi hal-hal komplikasi, misalnya tadi yang saya sebutkan pendarahan, itu bisa segera ditangani. Kalau di rumah ya pasti akan sulit. Karena kalau pendarahan itu kan dia harus segera diatasi pengeluaran darahnya, dan juga harus segera diberikan transfusi darah, harus dibantu. Karena ya kalau tidak, ya ibunya bisa meninggal dalam waktu tidak lama. Kemudian yang berikutnya adalah lakukan kunjungan nifas. Jadi tidak hanya pada saat hamil ibu harus melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan, pada saat dia sudah melahirkan ataupun pada saat masa nifasnya itu, seorang ibu menyusui itu atau seorang ibu nifas itu harus melakukan kunjungan. Kenapa? Karena pada saat kunjungan itu ada beberapa pemeriksaan ataupun pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan baik di puskesmas ataupun di rumah sakit misalnya. Memeriksa tanda vital, memeriksa puncak rahim, memeriksa cairan pervaginan, jangan sampai masih keluar darah misalnya, ataupun masih banyak keluar darah, itu kan ditakutkan ada masalah-masalah pendarahan dan sebagainya. Kemudian nanti akan diberikan anjuran supaya bisa ASI eksklusif, dan yang terutama juga adalah diberikan pelayanan KB pasca persalinan. Jadi ini kan KB ini untuk membantu supaya jarak kehamilan itu menjadi teratur seperti itu. Jadi tidak serta-merta setelah melahirkan tiba-tiba hamil lagi, karena itu kan akan mempengaruhi terhadap kondisi ibunya. Seorang ibu hamil setelah melahirkan itu kan energinya kan terkuras ya. Ada beberapa kalau dalam ilmu saraf itu kan ada beberapa saraf yang terputus sehingga harus diperbaiki dulu. Kondisi status gizi ibunya juga pasti akan terpengaruh, sehingga terutama rahimnya ya itu kan harus dipersiapkan dulu, harus siap dulu, sehingga ya memang pelayanan KB ini sangat penting pada masa-masa persalinan itu ataupun pada masa nifas. Dan kalau kita lihat dari data, ternyata ada penurunan dari 2018 ke 2019 cakupan kunjungan ini, yakni dari 85,92% pada tahun 2018 menjadi 78%. Dan ya tentunya juga ini imbasnya lagi kembali ke masalah angka kematian ibu tadi. Tentunya pasti akan sedikit banyaknya berpengaruh. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi kesehatan ibu menyusui di Indonesia. Jadi ini saya fokus membahas terkait dengan suplementasi vitamin A. Jadi kalau kita berbicara tentang suplementasi vitamin A itu tidak hanya pada pada bayi dan balita, tetapi ada juga pada ibu nifas ataupun ibu yang menyusui. Masa nifas itu kan 0 sampai 40 hari atau 42 hari kurang lebih. Jadi pada masa nifas itu ada program pemberian suplementasi vitamin A pada ibu untuk meningkatkan kandungan vitamin A pada ibu, termasuk kandungan vitamin A pada ASI. Nah, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2010, terlihat bahwa hanya 1 dari 2 ibu nifas yang mendapatkan kapsul vitamin A. Artinya apa? Ya, ini juga penting menjadi perhatian serius, karena sekitar 50% ya, ada ibu yang tidak mendapatkan kapsul vitamin A. Padahal tujuan awalnya adalah bahwa dengan memberikan suplementasi vitamin A ini, itu akan dapat meningkatkan kandungan vitamin A dalam tubuh ibu, tidak hanya dalam darah, tetapi juga dalam ASI-nya. Kenapa kemudian itu penting? Karena
dengan kandungan vitamin A yang cukup di dalam ASI, itu akan membuat kandungan vitamin A bayi itu juga terpenuhi, karena bayi yang baru lahir terutama 0 sampai 6 bulan itu kan hanya mengonsumsi ASI saja, sehingga ketika ibunya mengalami kekurangan vitamin A, bisa dipastikan bayi yang menyusui 0 sampai 6 bulan ini akan juga mengalami kekurangan vitamin A. Saya kira kalau terkait dengan fungsi vitamin A, teman-teman sudah sangat paham, dan kita tahu bersama ya salah satunya bahwa vitamin A itu berfungsi untuk mengurangi namanya morbiditas dan mortalitas, karena dia dapat meningkatkan kesehatan, ya, menjaga imunitas. Kemudian berikutnya adalah ini hasil penelitian yang kami lakukan di Kabupaten Goa kemarin. Jadi di kemarin itu saya meneliti terkait dengan kandungan vitamin A di dalam ASI ibu menyusui, ibu yang baru menyusui atau ibu nifas. Nah, ternyata setelah diperiksa itu terdapat sekitar 18,8% ibu yang memiliki kandungan ASI-nya itu kurang, dan hanya sekitar 81% yang kandungan ASI-nya itu cukup. Nah, bisa kita bayangkan ketika ibu menyusui itu kandungan vitamin A-nya kurang dari angka kecukupan. Kurangnya itu kalau dia kurang dari 30 mikrogram per desiliter, ya bayinya seperti apa? Apalagi kalau dia menyusui, pasti bayinya akan kekurangan vitamin A. Dan kalau kita merujuk pada pedoman yang dikeluarkan WHO, angka 18,8% ini itu masuk dalam kategori masalah kesehatan masyarakat kategori moderat ataupun sedang. Ya. Jadi ini juga tentunya perlu menjadi perhatian serius. Dan pada penelitian kami itu kami melihat faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa kemudian kandungan vitamin A itu bisa kurang ataupun bisa cukup di dalam tubuh. Nah, dalam ASI. Nah, dari hasil penelitian kami terlihat bahwasanya ternyata dari beberapa faktor yang kami lihat, termasuk body mass, indeks massa tubuh, asupan vitamin A, asupan zinc, sampai dengan usia kehamilan, faktor utama yang berpengaruh adalah asupan vitamin A dan juga gestasional. Jadi usia kehamilan itu juga berpengaruh. Ya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa ketika seorang anak yang lahir tidak cukup bulan, dalam hal ini prematur, itu akan menyebabkan kandungan vitamin A ASI ibunya itu akan juga ikut berkurang karena belum cukup bulan dia sudah mengeluarkan. Dan yang berikutnya adalah karena asupan Fe. Ternyata asupan Fe ini juga berpengaruh terhadap kandungan vitamin A di dalam ASI ibunya. Dikatakan di sini bahwa hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa suplementasi besi setiap minggu pada ibu hamil di Indonesia itu akan dapat meningkatkan vitamin A di dalam ASI nantinya. Jadi memang ada kaitan antara zat besi dengan vitamin A. Tapi saya tidak akan banyak membahas di sini. Silakan kalau misalnya mau membaca artikelnya, silakan nanti baca artikelnya, karena ada pengaruh dari zat besi itu yang akan menyebabkan vitamin A lebih mudah di metabolisme dalam tubuh. Sehingga ketika kandungan asupan Fe itu kurang, itu akan berpengaruh terhadap kandungan vitamin A di dalam tubuh kita, dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kandungan vitamin A di dalam ASI. Kemudian ini adalah gambaran beberapa penyebab anemia pada ibu hamil. Ini saya mengambil saja yang anemia. Dari hasil penelitian Breman 2015 menunjukkan bahwa ada beberapa faktor, meskipun pasti banyak sekali faktor ya yang berpengaruh, tapi dari hasil penelitiannya ini yang terutama adalah asupan makanan sumber zat besi. Ya, jadi beberapa kejadian anemia pada ibu hamil terlihat
Ya memang karena kurangnya konsumsi makanan sumber zat besi, karena sumber zat besi ini kan yang membantu untuk pembentukan hemoglobin, sehingga ketika dia kurang dikonsumsi pasti juga akan menyebabkan yang namanya anemia. Kemudian yang lainnya adalah karena adanya penyakit infeksi. Jadi secara umum kan memang kalau kita membahas masalah kekurangan gizi pada setiap siklus daur kehidupan, yang paling berpengaruh penyebab utamanya itu kan kalau bukan asupan karena ada juga disebabkan karena adanya penyakit infeksi. Dan ini juga yang ditemui pada ibu hamil. Adanya penyakit infeksi inilah yang bisa menyebabkan karena adanya gangguan metabolisme atau gangguan absorpsi zat gizi yang masuk ke dalam tubuh karena adanya penyakit infeksi baik bakteri ataupun parasit-parasit yang lain. Kemudian penyebab yang lain adalah karena gangguan produksi sel darah merah. Jadi orang anemia itu kan karena ya sel darah merahnya berkurang, ya produksinya bisa karena asupan yang zat besi yang kurang, bisa juga karena memang secara genetik ada gangguan produksi sel darah merah, dan inilah yang biasanya dijumpai pada mereka-mereka yang mengalami gangguan genetik pembentukan sel darah merah yang disebut dengan thalassemia. Thalassemia ini pun macam-macam, ada yang thalassemia biminor, ada yang thalassemia mayor, dan seterusnya. Tapi intinya adalah bahwa mereka yang mengalami thalassemia itu kemungkinan besar akan mengalami anemia karena adanya gangguan produksi sel darah merah dalam tubuh mereka. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang penyebab hasil penelitian yang dilakukan oleh Manes et al. Tahun 2016 tentang sosial determinan penyebab ataupun penyebab masalah kesehatan secara umum dilihat dari sisi sosial. Jadi social determinant areas ini bisa dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama dari stabilitas ekonomi, dari pendidikan, kemudian dari konteks komunitas dan sosial, kemudian pelayanan kesehatan dan kesehatan itu sendiri, dan juga dari lingkungan, ya, lingkungan bertetangga dan sebagainya. Bagaimana kondisi tempat tinggalnya. Yang pertama dari stabilitas ekonomi ini ya tentunya masalah kemiskinan juga ini akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan seseorang, karena ya kalau misalnya dia miskin kan itu akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhannya, terhadap kebutuhan makan misalnya, itu kan akan berpengaruh terhadap akses untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan seterusnya juga itu akan berpengaruh. Kemudian adalah status pekerjaannya, ya. Kalau misalnya dia tidak bekerja, ya ini ada kaitannya dengan kemiskinan. Kalau tidak bekerja, ya dia tidak mendapatkan penghasilan akan berpengaruh terhadap tingkat penyediaan pangan di tingkat rumah tangga misalnya, ataupun berpengaruh terhadap pangan di tingkat rumah tangga, dan juga aksesnya misalnya, karena dia tidak memiliki penghasilan, akses untuk pelayanan kesehatan juga pasti akan berpengaruh. Kemudian akses untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau misalnya berada di tempat yang pekerjaannya untuk mendapatkan pekerjaan sulit juga akan berpengaruh terhadap bagaimana kemudian pendapatannya kelak. Kemudian housing stability yang dimaksud di sini adalah ya bagaimana kondisi rumahnya, apakah misalnya rumahnya disewa, dikontrak, dan seterusnya, itu kan akan berpengaruh terhadap pengeluaran ataupun terhadap kondisi keuangan rumah tangganya. Kemudian dalam hal pendidikan ini akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Kenapa? Karena misalnya di sini bahwa ketika tingkat pendidikannya taruhlah misalnya di bawah dari rata-rata, high school graduation rate-nya itu di bawah rata-rata,
yaitu akan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang dan juga akan berpengaruh bagaimana tingkat penerimaan ketika disampaikan informasi-informasi kesehatan misalnya. Itu akan berbeda penerimaan mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik dibandingkan dengan yang rendah. Misalnya dia tidak bisa membaca, dia susah memahami, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kebijakan daripada sekolah itu sendiri dalam mensupport promosi-promosi kesehatan yang dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan. Apakah biasa dilakukan promosi-promosi kesehatan dan seterusnya, itu untuk mendukung peningkatan pengetahuan dari siswanya misalnya. Kemudian bagaimana lingkungan dari sekolahnya, apakah dia aman untuk melakukan proses pembelajaran, kalau sering terjadi tawuran misalnya, atau berada di lingkungan yang berisik, atau berada di lingkungan yang kotor misalnya, itu kan akan mempengaruhi terhadap penerimaan ataupun proses pembelajaran daripada setiap siswa. Kemudian yang berikutnya adalah social dan community context. Ini yang berpengaruh adalah family structure, ini adalah ya bagaimana kondisi familinya itu. Misalnya berapa jumlah anggota keluarganya, itu kan akan sangat berpengaruh. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana tingkat pengeluaran untuk kebutuhan pangan misalnya, atau untuk pelayanan kesehatan misalnya. Jadi itu akan sangat berpengaruh. Ketika itu tidak dapat dipenuhi misalnya, ya misalnya pendapatannya pas-pasan sementara anggota keluarganya banyak, ya itu akan berpengaruh terhadap pola konsumsi dalam rumah tangga tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah social cohesion, ataupun biasa disebut dengan kohesi sosial. Kohesi sosial ini adalah bagaimana setiap anggota masyarakat itu bisa menciptakan kondisi yang aman bagi anggota masyarakat yang lain. Jadi tidak ada yang suka memancing keributan dan sebagainya. Juga itu kan akan berpengaruh terhadap kesehatan, termasuk kesehatan mental di sini. Kemudian persepsi terhadap diskriminasi dan equity ataupun kesetaraan, ya termasuk kesetaraan gender juga itu akan berpengaruh. Kalau ada diskriminasi terhadap satu kelompok tertentu, juga itu kan akan membuat gerakan mereka menjadi terbatas, mau mendapatkan pelayanan kesehatan, akses terhadap yang lain-lain juga dibatasi karena adanya diskriminasi ini, tentunya akan berpengaruh terhadap kesehatan. Kemudian partisipasi masyarakat, nah ini juga sangat berpengaruh. Kenapa? Kalau misalnya taruhlah misalnya ada posyandu misalnya, posyandu itu akan bisa berjalan dengan baik kalau ada partisipasi yang baik dari masyarakat. Ketika posyandu itu dapat dijalankan dengan baik, ada partisipasi yang aktif dari masyarakat, saya kira masalah-masalah seperti stunting, masalah terhadap wasting ataupun gizi buruk yang lainnya itu akan bisa ditangani dengan baik. Karena kan di posyandu itu kan akan ada pemantauan, ya. Jadi kalau misalnya selalu dipantau, kemudian ketika terjadi sesuatu yang di luar yang semestinya, misalnya berat badannya turun, kan itu pasti akan selalu segera diatasi. Tetapi kan yang terjadi selama ini, misalnya mereka yang mengalami stunting atau gizi buruk itu adalah hampir mereka yang sangat jarang sekali mengakses pelayanan kesehatan, sehingga baru diketahui kondisinya setelah keadaannya parah. Sehingga kalau misalnya posyandu itu berjalan dengan baik, maka ya hal tersebut tidak akan terjadi karena memang dari awal sudah dipantau dan dicegah ketika terjadi masalah-masalah yang tidak sesuai pada pada dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana akses terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap pelayanan kesehatan umum. Jadi kan di beberapa tempat itu yang sangat susah diakses itu, terkadang masyarakat bukan tidak mau berobat misalnya ke puskesmas, tetapi karena aksesnya yang susah, entah itu karena kondisi jalanan yang rusak atau sangat jauh dan tidak memiliki kendaraan, sehingga ya mereka tidak melakukan kunjungan ataupun tidak melakukan akses terhadap pelayanan kesehatan itu. Dan ini juga harus menjadi pertimbangan oleh pemerintah. Apakah akses pelayanan kesehatannya yang didekatkan ke masyarakat, ataukah justru malah jalanannya misalnya yang diperbaiki dan seterusnya. Kemudian yang berpengaruh
juga adalah misalnya teknologi kesehatan. Jadi teknologi kesehatan juga ini sangat berpengaruh bagaimana kemudian teknologi-teknologi itu juga akan sangat berpengaruh bagaimana pelayanan kondisi kesehatan di setiap negara itu akan menjadi lebih baik dengan adanya teknologi-teknologi itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah terkait dengan kualitas rumahnya, kondisi rumahnya bagaimana, apakah layak huni, sirkulasi udaranya baik, pencahayaannya baik, itu kan akan berpengaruh bagaimana kondisi kesehatan setiap individu yang berada di dalamnya. Kemudian berada di lingkungan yang banyak kekerasan kah atau banyak kriminal kah, juga itu sangat berpengaruh. Kemudian bagaimana lingkungan sekitar rumahnya, apakah di sekitar rumahnya itu banyak sampah, saluran pembuangan airnya bagaimana, spalnya bagaimana, kemudian dan lain-lain sebagainya, juga itu akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan setiap individu. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengakses healthy food ini. Jadi ini juga sangat penting, sama dengan akses terhadap pelayanan kesehatan, yang terkadang di beberapa daerah untuk mengakses healthy food ini kan sangat terpengaruh bagaimana kondisi jalanan, misalnya kondisi lingkungan sekitar, apakah gersang dan seterusnya, itu kan akan berpengaruh bagaimana mengakses makanan-makanan yang sehat, tersedia listrik atau tidak, dan seterusnya. Karena kalau misalnya ada listrik, bisa ada pendingin, itu akan berpengaruh terhadap penyimpanan makanan misalnya. Kalau tidak ada listrik, ya makanan-makanan bisa menjadi cepat basi dan seterusnya, sehingga itu yang akan berpengaruh terhadap aksesnya nanti. Nah, berikutnya adalah ya, saya kira kalau untuk yang materi ini secara umum itu adalah beberapa faktor yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan, dan tentunya mungkin masih banyak lagi faktor-faktor yang lain yang bisa berpengaruh terhadap kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada saat hamil, pada saat menyusui, banyak sekali, belum lagi pengetahuan, jumlah anak, dan seterusnya, itu bisa mempengaruhi. Ataupun kalau terkait dengan anak, misalnya stunting misalnya, itu kan banyak sekali faktor yang bisa berpengaruh, dan itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya terkait dengan determinan masalah-masalah gizi pada bayi dan anak. Baik, saya kira untuk materi ini sudah cukup gambarannya. Untuk membahas lebih dalam lagi, saya akan memberikan tugas kepada peserta teman-teman sekalian. Jadi tugasnya itu adalah tugas individu. Nanti teman-teman diminta untuk mencari sebuah artikel jurnal. Jadi artikelnya itu sebisa mungkin adalah artikel internasional yang membahas tentang penelitian, yang membahas faktor-faktor yang berhubungan atau yang mempengaruhi kesehatan ibu hamil ataupun ibu menyusui. Terserah faktor-faktornya apa, misalnya kondisi ibu hamil pada saat anemia, misalnya apa yang menyebabkan anemia pada ibu hamil, atau ibu hamil yang mengalami KEK, misalnya apa yang faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap KEK pada ibu hamil. Silakan cari artikel jurnal yang membahas tentang itu, kemudian nanti dipaparkan dalam satu buah satu halaman ataupun 2 halaman di Word. Anda ketik, dan juga tentunya artikelnya itu harus dilampirkan nanti. Jadi Anda tuliskan apa sih judul penelitian itu ingin mengetahui apa, kemudian bagaimana hasilnya. Misalnya penelitiannya berjudul faktor-faktor yang berhubungan terhadap anemia pada ibu hamil di suatu negara, misalnya di India. Nah, peneliti itu mau melihat apa, faktor-faktor dari ibunya kah, atau faktor eksternalnya atau apa. Silakan nanti dimunculkan hasilnya seperti apa, bahwasanya misalnya yang mempengaruhi anemia pada ibu hamil di India adalah
karena ini, karena ini, karena ini. Silakan nanti dituliskan itu, dan itu akan menambah wawasan kita bahwa ada banyak sekali faktor yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan ibu. Jadi secara umum saja saya tuliskan di sini, kesehatan ibu, silakan nanti dilihat apakah misalnya anemia, kek, pada ibu hamil, ibu menyusui juga banyak sekali selain vitamin A tadi, ada juga masalah-masalah yang lain, misalnya apa namanya, obesitas pada ibu menyusui misalnya, atau kekurangan energi kronik pada ibu menyusui misalnya. Silakan nanti dicari artikel-artikel itu. Jadi nanti dituliskan di Word, ini sudah ada panduannya seperti apa, dan nanti dikumpulkan di Psikola paling lambat tanggal 26. Sekarang kan masih ada beberapa hari menjelang tanggal 26 itu, jadi silakan dicari dulu artikelnya, baru kemudian dikumpulkan di sekolah. Nanti akan dibuatkan pengumum di sekolah, kemudian Anda mengumpulkan Word-nya dan juga artikelnya. Jadi harus dilampirkan artikel yang sudah di-download dan dibuatkan dalam bentuk resume. Mungkin demikian yang saya bisa sampaikan untuk materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.